Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, pagi ini saya akan menjelaskan 3 amalan yang sepatutnya kita laksanakan, yang sepatutnya kita anjurkan, di mana amalan tersebut yang pertama adalah membaca basmalah beserta dengan keutamaannya menurut Imam An-Nawawi. Yang kedua itu hamdalah beserta dengan keutamaannya juga menurut Imam An-Nawawi. Dan yang terakhir itu ada sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, dan tentunya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita beribu-ribu nikmat kesehatan, tercurahkan kesempatan, nikmat iman, nikmat kepercayaan, nikmat ketakwaan, sehingga kita masih diberi kesempatan sehat walafiat. Semua rekan-rekan se-Islam, satu golongan, yaitu golongan agama Islam. Nah, yang pertama itu membahas tentang basmalah beserta dengan keutamaan. Banyak di antara saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita yang tidak mengetahui ketika kita mengamalkan basmalah, ketika kita membaca atau melafalkan basmalah. Nah, itu menurut Imam Nawawi, ketika ada seseorang yang membaca basmalah, karena pada hakikatnya menurut Imam Nawawi, ketika kita ingin mengaji, ingin melakukan sesuatu, misalkan pekerjaan, nah kita harus membaca basmalah. Karena bacaan basmalah ini kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Nah, inilah yang sangat penting untuk kita amalkan sama-sama, teman-teman, yaitu basmalah. Nah, sebagaimana yang sering kita bacakan, yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dipaui aslinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu para puang yang Maha Pengasih, maka para Maha Penyayang bersesatnya. Penjelasan tentang bacaan ini, bacaan hamdalah atau bismillah, telah diketahui oleh banyak kalangan dan sudah sangat merata. Oleh karena itu, saya tidak akan memperpanjang kata-kata untuk membahasnya. Karena pada umumnya kitab yang menerangkan berbagai disiplin ilmu agama dan para pemahaman para ulama-ulama kita yang karisma, yang secara khusus mengarang buku untuk menerangkan tentang hal yang berkaitan dengan bismillah atau basmalah. Nah, pengarang kitab buku ini yang saya dapat adalah kitab Miftah Al-Falah, menukil dari kitab Al-Futuhah Al-Mikkiyah tentang sebuah hadis musalsalah yang dari setiap orang yang meriwayatkannya mengungkapkan, demi Allah Zat yang Maha Agung, sungguh seseorang telah bercerita kepadaku. Semuanya berkata seperti itu. Nah, Habariyah kata
Muwatta al-Falah menukil bahwa habari adalah kabar baik, atau bisa juga disebut dengan petunjuk jalan buat kita sekalian. Makanya membaca basmalah itu sangatlah penting, sangatlah dianjurkan. Bahkan menurut Imam An-Nawawi, bismillah itu diwajibkan bagi sekalian manusia. Karena kata bismillah ini kita mendapatkan dampaknya, kita mendapat keutamaan dalam melafalkan bismillah. Makanya ketika kita ingin memulai suatu pekerjaan, apakah itu pekerjaan dalam membaca Al-Quran dan memulai suatu aktivitas atau pekerjaan itu, maka kita wajib untuk membaca basmalah agar pekerjaan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anas bin Malik berkata, Bismillahirrahmanirrahim, laqad haddatsani Abu Bakar Siddiq wa qala lillahi billahil azim, laqad haddatsani Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam qala billahil azim, laqad haddatsani Jibril wa qala billahil azim, laqad haddatsani Israfil, laqad qala Allah ta'ala. Nah, akhir. Di sini artinya, demi Allah, Zat yang Maha Agung, sungguh Abu Bakar Siddiq telah bercerita kepada aku, dia berkata, demi Allah Zat yang Maha Agung, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa telah bercerita kepada aku. Beliau bersabda, demi Allah Zat yang Maha Agung, sungguh malaikat Jibril telah bercerita kepada aku. Dia berkata, demi Allah Zat yang Maha Agung, sungguh Israfil telah bercerita kepadaku. Nah, ini penyampaian malaikat kepada Allah. Begitupun dengan baginda Rasulullah al-Mustafa. Nah, firman pun, wahai Israfil, demi keagungan dan kedamaianmu, kedermawaanmu, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim atau hamdalah yang bersambung dengan Al-Fatihah, ini yang dilakukan oleh para imam. Nah, barang siapa yang membaca atau melafalkan Bismillahirrahmanirrahim atau hamdalah yang dilakukan dalam dan bersambung di surah Al-Fatihah sebanyak satu kali kata Allah, maka bersaksilah bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya. Nah, inilah sangat penting kata bismillah. Kita satu kali saja membaca, melafalkan kata Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian hadis tersebut ini menjamin bahwa dosa-dosa kita akan dihapuskan. Maka kata bismillah kita itu yang dilafalkan itu dianjurkan, maka diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosanya. Ini baru bismillah kita baca. Apalagi kita membaca satu ayat atau bahkan ribuan ayat, bahkan jutaan ayat. Maka saya ambil contoh saja. Karena kata bismillah dianjurkan oleh Imam An-Nawawi bahwa bismillah itu salah satu tempat bahwa kita bisa mendapatkan adam pahala. Begitupun sebaliknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya yang membacakan atau melafalkan kata bismillah, nah inilah keutamaannya adalah menghapus dosa-dosanya. Apalagi bersambung dengan ayat Al-Fatihah. Nah, di dalam Al-Fatihah pun terdapat satu ayat yang sangat mustahab, sangat hakikatnya baik buat diri kita. Yang dimana di dalam surah Al-Fatihah yang terdapat satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kita semua meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah artinya bahwa ketika kita membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah akan memberi kita, mengasihi kita, kemudian menyayangi kita, dan kemudian mengampuni dosa-dosa kita. Dan disitulah tempatnya kita meminta ampunan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, disitulah kita tempat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar kita sekalian bisa mendapatkan ladang pahalanya, amal kebaikannya. Nah ini perlu saya sampaikan kembali bahwa membaca bismillah menurut hadis tersebut ini, bahwa seorang yang membaca bismillah maka satu kali pun saja jadi akan diampuni dosa-dosanya. Ini sangat mustahab, sangat baik buat kita sekalian hamba-hamba Allah subhanahu. Karena mengapa demikian, kata bismillah ini sangat baik buat kita sekalian, tidak mudah, bahkan bisa dikatakanlah kata bismillah ini tempat di mana kita memulai suatu aktivitas pekerjaan. Seperti halnya tadi saya berikan contoh, kita ingin membaca Al-Quran, pasti kita diawali dengan bismillah, dan kemudian memulai suatu aktivitas. Nah, maka kita dianjurkan untuk membaca basmalah agar aktivitas kita ini dimudahkan, dilancarkan, kemudian sesuai apa yang kita inginkan dalam aktivitas tersebut. Nah, itu satu keutamaan dalam membaca basmalah menurut Imam An-Nawawi rahimahumullah. Penjelasan yang kedua yang bisa saya sampaikan, karena ada 3 penjelasan, yaitu yang pertama basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga adalah shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ini penjelasan tentang hamdalah, yaitu alhamdulillahil adzim lahul dawam bi Muhammadin wal ali wal abna. Segala puji bagi Allah untuk selamanya. Semoga rahmat ampunannya beserta salam tercurah atas pimpinan para rasul dan para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan keturunannya. Para ulama berkata disunahkan memulai sesuatu dengan membaca hamdalah. Nah, ini sangat berkaitan, sangat dekat dengan penjelasan yang awal, itu membaca basmalah. Ketika kita sudah membaca basmalah, maka kita dianjurkan, karena ini pemahaman dari para ulama, berkata bahwa ketika kita ingin memulai suatu pekerjaan pun melafalkan atau membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika itu selesai pekerjaan, aktivitas kita, maka kita harus membaca kembali alhamdulillahirabbil alamin. Karena segala sesuatu, urusan-urusan yang susah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada manusia itu sendiri kita meminta doa, kita meminta ampunan, tetapi sesungguhnya hakul yakin, sesungguhnya ketetapan yang sangat baik, karena keyakinan kita bahwa Allah itu hakul yakin, ialah maha satu yang maha menegaskan suatu ketentuan bahwa hambanya ini meminta pertolongan, meminta ampunan, maka dianjurkan untuk membaca hamdalah, alhamdulillah. Baik itu kita memulai suatu aktivitas, begitu pun aktivitas kita. Karena membaca hamdalah itu sangat bagus. Bahkan kita diberikan amal jariah, kemudian dihapus-hapuskan dosa-dosa. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan perkataannya, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Bacaan hamdalah dapat mengisi penuh timbangan amal. Maka timbangan amal kita artinya apa? Artinya bahwa ketika kita melakukan suatu perkara yang tidak bagus atau dosa, maka hanya senjata kita hanya hamdalah. Nah, mengapa demikian? Karena hamdalah ini sangat dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya, agar dia bisa ayat yang bagus, agar seluruh kegiatannya, aktivitasnya bisa dipermudahkan, bisa dilancarkan. Bahkan hadis tersebut tadi dikatakan oleh dari Muhammad SAW, bacaan hamdalah itu dapat mengisi timbangan amal penuh.
timbangan amal jariah kita. Nah, sangat pentinglah buat kita sekalian, janganlah kita mau meremehkan suatu ketentuan Allah itu, karena orang yang beramal maka dia akan mendapatkan amalnya pula. Begitupun dengan orang yang tidak beramal, maka dia akan mendapatkan ataukah diperlihatkan perbuatannya itu pula. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dalam Qur'an-Nya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, ketika umatku melakukan suatu perbuatan yang baik, maka dia akan diperlihatkan hasilnya. Kemudian yang sebaliknya, ketika hambaku yang melakukan hal yang buruk, maka dia akan perlihatkan hasilnya pula. Nah, inilah sangat penting untuk kita petik para umat Islam. Nah, itu sangat penting. Sallallahu alaihi wasallam dalam membaca hamdalah sangat penting. Ini tidak cukup satu ayat, ini beberapa huruf saja di dalam bacaan tersebut, maka kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, jika ada umatnya yang membaca hamdalah, maka dapat mengisi timbangan amal jariahnya. Nah, mungkin itu bisa saya ambil contoh, kita melakukan suatu perkara yang buruk, ketika kita ada sempat membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, maka bisa menimbang dosa-dosa atau perkara-perkara buruk yang sebelumnya. Karena ini perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga yaitu penjelasan tentang sholawat. Nah, inilah yang sangat penting. Seperti yang pernah kita atau hari-hari yang kita dengar, bahwa sholawat itu bukan bertujuan kepada umat saja, bukan kepada hamba-hambanya saja. Tetapi sebelum ada manusia, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan baik kepada malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, dan seluruh sahabat-sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Firman ataukah Allah Subhanahu wa taala berikan pesan penting buat kita sekalian sebagai hambanya, begitu pun dengan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dalam perkataannya itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jika dianjurkan, maka yang bersalawat itu bukan hanya umat, bukan hanya manusia saja sendiri, tetapi sebelum ada manusia, maka salawat ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabi, para Allah sendiri yang bersalawat. Maka dijelaskan sendiri, Allah sendiri yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang susah untuk melafal, yang susah untuk membaca salawat? Itu sangat penting sekali untuk kita petik, para saudara-saudaraku. Bukan ini permainan yang biasa saja, bukan ini hanya ilusi ataukah perkataan yang tidak mustahak, yang tidak bagus, tapi ini sangat bagus, sangat real buat kita sekalian. Karena Allah sendiri yang bersalawat dan malaikat-malaikat yang bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita para umat? Nah, disitulah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Nah, itulah kita, bersalawatlah kalian kepada baginda Nabiullah, ucapkanlah salam penghormatan. Itulah salah satu penghormatan buat kita, buat kepada Nabiullah pun, bahwa salawat ini sangat bagus dilakukan, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bukan hanya diri kita, tetapi dia sendiri, Allah sendiri yang menyebutkan dirinya bahwa saya sendiri yang bersalawat. Kemudian ikut dengan malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Karena sangatlah penting ini kita petik, saudara-saudaraku, janganlah lalaikan sesuatu salawat ini. Biarpun satu kali kita membacakan salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita disuruh pun diberikan pesan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Ucapkanlah salawat itu sebagai penghormatan kepadanya. Itu suatu penghormatan kita berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW.